Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Lida Ainun Hikmah dengan NIM 112411372 dari kelas akuntansi biaya C02. Yang saya hormati Ibu Puanti SPD, izinkan saya mempresentasikan tugas saya yang berjudul Anggaran Induk Perusahaan sebagai tugas UTS. Mari kita bahas tentang anggaran induk perusahaan secara singkat. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana tertulis yang menggambarkan bagaimana sumber daya akan diperoleh dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Ada beberapa definisi yang menyatakan secara berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwa anggaran bisa dipandang sebagai rencana kegiatan suatu organisasi yang disusun secara rapi dan dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter untuk jangka waktu tertentu. Secara sederhananya, anggaran merupakan rencana untuk mengkoordinasikan sumber daya dan pengeluaran. Sumber daya adalah pendapatan dan pengeluaran adalah pembelian atau penggunaan uang. Kemudian ada anggaran induk atau master budget yang merupakan dokumen penting yang menggabungkan berbagai anggaran individual menjadi satu rencana keuangan yang terpadu. Anggaran induk mencakup anggaran operasional dan anggaran keuangan serta memberikan gambaran lengkap tentang rencana keuangan suatu organisasi. Tujuannya untuk memberikan gambaran lengkap tentang rencana keuangan suatu organisasi sehingga para manajer dapat melihat setiap aspek operasi dan aktivitas keuangan yang direncanakan. Kemudian dapat memperjelas tujuan perusahaan dan membantu organisasi beroperasi dengan efisiensi tinggi. Oleh karena itu, anggaran induk adalah alat terpenting bagi manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Mengapa anggaran induk penting? Yaitu tadi, karena memberikan gambaran lengkap mengenai rencana keuangan perusahaan, membantu perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Anggaran induk ini juga membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan strategis dan memproyeksi kinerja perusahaannya. Di dalam perencanaan dan pengendalian, anggaran induk ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan setiap aspek keuangan, mulai dari anggaran atau laba rugi yang diproyeksi hingga anggaran keuangan atau neraca dan arus kas. Dalam pengambilan keputusan, anggaran induk ini memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai aktivitas keuangan perusahaan sehingga para manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Dengan mengetahui proyeksi pendapatan biaya dan arus kas, perusahaan dapat membuat keputusan investasi, produksi, pemasaran, dan strategi lainnya yang lebih efektif. Mungkin supaya lebih singkat, anggaran induk ini adalah alat yang penting banget bagi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, proyeksi kinerja, dan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan adanya anggaran induk, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja, mencapai tujuan strategis, dan bersaing secara efektif di pasar. Di selanjutnya, ada fungsi dan jenis anggaran. Fungsi dari anggaran ada dua, yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Alat perencanaan ini memberikan gambaran jelas mengenai rencana keuangan perusahaan untuk periode tertentu, membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Sedangkan alat pengendalian ada untuk membantu mengendalikan kegiatan operasional dan keuangan perusahaan dengan membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan. Dengan kata lain, anggaran induk berfungsi sebagai peta jalan keuangan perusahaan, membantu manajemen dan perencanaan, pengadilan, dan koordinasi seluruh aspek keuangan. Sedangkan jenis anggaran perusahaan itu ada dua. Yang pertama ada anggaran operasional yang mengacu pada rencana kegiatan operasional perusahaan, termasuk ke dalam anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran tenaga kerja, dan masih banyak anggaran lainnya. Jenis-jenis anggaran perusahaan ini sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma mengambil dua. Yang pertama ada anggaran keuangan dan ada anggaran operasional. Dalam anggaran keuangan ini
mencangkup beberapa aspek keuangan lainnya seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran persediaan, anggaran modal, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Sedangkan anggaran operasional fokus pada kegiatan sehari-hari yang menghasilkan pendapatan perusahaan seperti anggaran pendapatan, proyek pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan produk atau jasa, anggaran biaya operasional, perencanaan biaya yang terkait dengan kegiatan operasional seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya overhead. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak materi yang belum saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.